sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhiril khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'dhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم. آمين 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 ويا فتاح. آمين 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 ويا عليم. Alhamdulillah, alhamdulillahil awwalil akhir, al-batinil zahir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin at-tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dawil ula wal mafakhir. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segenap jamaah Masjid Al-Abrar, para ustaz, para hujjaj, para sesepuh, seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita lanjutkan kembali pengajian Tafsir Jalalain. Pembahasan kita masih di bagian akhir dari qalbul Quran, atau dari intinya Al-Quran, hatinya Al-Quran atau jantungnya Al-Quran. Surah Yasin ini disebut sebagai qalbul Quran. Surah Yasin disebut sebagai jantungnya Al-Quran, di mana semua inti dari Al-Quran itu ada dalam surah Yasin. Sampai di bagian akhir, tepatnya di ayat 81 yang insya Allah nanti akan kita baca. Sedikit mengulang, dalam bagian akhir surah Yasin ini Allah menyampaikan kepada kita, kepada para pembacanya, kepada para pembaca surah Yasin, bahwa Zat yang kuasa, yang mampu untuk menciptakan dari awal segala sesuatu, dari tiada kemudian menjadi ada, dari yang bukan apa-apa kemudian menjadi apa-apa, dari yang tidak dikenal kemudian menjadi dikenal, ini pasti mampu untuk melakukan kebangkitan, pasti mampu melaksanakan atau mengadakan yang namanya Yaumul Qiyamah, hari di mana dibangkitkannya segala sesuatu. Bangkitkannya bangsa jin, bangsa manusia seluruhnya yang memang dulu pernah hidup kemudian mati, Allah bangkitkan pada hari yang disebut dengan Yaumul Ba'ats atau Yaumul Qiyamah. Zat yang kuasa dan mampu untuk menciptakan, asalnya tidak ada kemudian jadi ada, ini pasti juga mampu mengembalikan yang asalnya sudah hancur tulang belulang, yang asalnya sudah tidak ada dan sudah tercampur semuanya dengan reruntuhan, ini bisa Allah hidupkan lagi. Ini bukti atau dalil bahwa Allah kuasa, bahwa Allah mampu melakukan sesuatu yang disebut dengan Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Ini disampaikan untuk menegaskan kepada kita dan saat itu kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang musyrik yang mengingkari kebangkitan.
Di antaranya yang mengingkari tentang kebangkitan itu disebutkan di sini dan juga merupakan asbabun nuzul dari ayat yang ada di bagian akhir surat Yasin ini, ayat 78, yaitu Al-As bin Wa'il. Walaupun ada yang mengatakan Ubay bin Khalaf, sebagian riwayat ada yang mengatakan Ubay bin Khalaf, tapi ada yang mengatakan Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ini seorang yang ingkar kepada kebangkitan. Dia bilang, Muhammad, ini yang model kayak begini, tulang yang udah hancur, yang sudah remuk dan lapuk begini, dipatahin sama dia, ini emang bisa dihidupkan lagi sama Tuhan, kata Al-As bin Wa'il. Maka turun ayat bagian akhir surah ini, bagian akhir surah Yasin ini, qul yuhyihal ladzi anshaha awwala marrah wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, kemudian yang akan kita baca ini ada di ayat 81. Faqala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin, apakah zat yang menciptakan langit dan bumi, ma'a'admiha, beserta kebesaran langit dan bumi, apakah zat yang menciptakan langit dan bumi yang demikian besar itu biqadirin, tidak mampu? Ada laisa di situ. Tidakkah zat yang menciptakan langit dan bumi dengan sedemikian besar itu tidak mampu ala ayyakhluqa mithlahum, menciptakan serupa mereka, ail anasi fisigori, maksudnya menciptakan manusia-manusia fisigori, dalam keadaan kecil atau dalam masa kecil. Bala, tentu, ay huwa qadirun ala dzalika, maksudnya zat yang mampu menciptakan langit dan bumi ini pasti mampu untuk melakukan penciptaan manusia. Ajaba nafsahu, Allah menjawab nafsahu, dirinya sendiri. Wa huwal khallaqul alim, dan dia Allah al-khallaqu adalah zat yang menciptakan, banyak menciptakan. Al-katsirul khalqi, maksudnya yang banyak penciptaannya. Al-alimu, yang mengetahui bikulli syai'in, dengan segala sesuatu. Zat yang bisa, yang mampu, yang kuasa untuk menciptakan, pertama kemarin disebutkan, untuk menciptakan manusia dari sesuatu yang asalnya bukan apa-apa. Kita yang asalnya bukan apa-apa, adanya di dalam, maaf, ini yang pada gagah-gagah, yang pada cakep-cakep, fotonya dipajing di jalan ya, pajing di jalan, dipilih. Kita juga nih ada di masjid ini semua. Ini yang pada gagah-gagah, yang ganteng-ganteng, ini asalnya dari sesuatu yang hina. Kita ini hadirin keluar 2 kali dari lubang kencing. Betul? Keluar 2 kali dari lubang kencing coba. Yang pertama keluar dari lubang kencing bapak kita, yang kedua keluar dari lubang kencing ibu kita. Mau apa yang sombongin? Yang mau disombongin itu apalagi kita yang bukan apa-apa, asalnya ya dari situ, asalnya dari nutfah, sesuatu yang tidak berguna, ini kemudian jadi apa-apa yang asalnya tidak dikenal, nggak tahu di mana asalnya, apa asalnya dari singkong yang dibeli di Bayoran, apa asalnya dari pete yang beli di pasar Kedip, kan nggak ada yang tahu itu asalnya kita dari mana, nggak dikenal asalnya. Nah kemudian Allah ciptakan nutfah atau sperma di bapak kita, masuk dah tuh di antara jutaan ini, kalau menurut medis atau menurut kedokteran, di antara jutaan bakal bayi atau sperma ini berebut, dan ternyata yang lolos seleksi kita. Jadi pada cakep-cakep gagah-gagah di sini nih semua nih, lolos seleksi, kemudian lahir, tumbuh, beranjak menjadi anak-anak, remaja, dewasa, sampai sekarang bisa ngaji. Yang asalnya bukan apa-apa, yang asalnya tidak dikenal, kemudian menjadi apa-apa dan menjadi dikenal. Seluruh manusia pasti itu, seperti itu. Seluruh manusia pasti lewat situ, kecuali pengecualian para nabi. Para nabi itu termasuk nabi kita, baginda besar Nabi Muhammad SAW, ini lahirnya hadirin tidak lewat jalan itu, tapi lewat di atas jalan itu.
Jadi sekarang barangkali mirip-mirip semacam sesar. Jadi nggak lewat jalan situ. Para rasul tidak lewat jalan itu, pengecualian untuk para rasul yang mulia, untuk memuliakan beliau-beliau ini, para rasul dan para utusan. Nah, kita yang tadinya bukan tidak apa-apa, Allah ciptakan jadi apa-apa. Yang tadinya tidak dikenal kemudian dikenal. Yang tadinya juga penciptaan selain manusia, yang tadi berupa penyebutan yang lain di pembahasan sebelumnya, yang tadi berupa kayu kemudian mengering, dan meskipun mengering tetap ada kadar airnya. Allah ciptakan dari kayu yang asalnya hijau itu api. Kalau kita pikir-pikir, kayu itu kan mengandung air sama api nggak bakal bisa ketemu. Tapi kenapa kok bisa ada kayu kok bisa hidup, ada kayu kok bisa menghasilkan api dengan kadar-kadar tertentu. Itu Allah bisa dengan kadar-kadar tertentu. Ini sesuatu yang kelihatannya bertentangan atau bertolak belakang, air dan api ini sebenarnya bisa menyatu juga. Inna khalaqna kulla syai'in biqadar, kata Allah. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu ini dengan kadarnya. Kita aja keseringan melihat bahwa api sama air gak bakal menyatu, tapi sebenarnya dalam kadar-kadar tertentu dan sudah ukuran Allah, sudah takaran Allah, itu bisa menyatu sebenarnya. Contohnya itu tadi, kayu yang harusnya ada kadar airnya tapi kok bisa menghasilkan api. Dan semua dikiaskan atau disamakan dengan kasus kayu dan api ini, kayu, api dan air ini yang bisa menyatu. Ini dikiaskan untuk seluruh makhluk Allah. Allah ciptakan dengan kadar atau dengan takaran tertentu, dan itu adalah sesuatu yang sangat menakjubkan, sesuatu yang sebenarnya merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dengan demikian, tanpa mukjizat sekalipun, misalnya tanpa mukjizat Nabi Soleh misalnya bisa diminta kaumnya bisa mengeluarkan anak onta dari batu, atau Nabi Musa bisa membelah lautan. Sebenarnya tanpa mukjizat-mukjizat seperti itu, peristiwa yang ada di hadapan mata kita seperti jadinya kita ini asalnya dari apa? Kemudian bagaimana api itu bisa muncul dari kayu bakar. Kemudian bagaimana kalau sekarang misalnya bagaimana bahan bakar minyak ini bisa menghasilkan tenaganya macam-macam ya, ada panas, ada gerak, kemudian jadi kendaraan. Ini semua adalah sesuatu yang cukup untuk membuat kita kagum pada penciptaan Allah. Jadi nggak perlu mujizat. Nggak perlu mujizat lagi. Apa yang ada di hadapan mata kita ini sebenarnya adalah sesuatu yang sifatnya mengagumkan. Ini yang disebut dengan ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta, disebut dengan ayat kauniyah. Kalau yang di Al-Quran namanya ayat qauliyah. Qaul berupa perkataan. Ayat qauliyah dalam Al-Quran ini menuntun kita, menganjurkan dan mendorong kita buat membaca ayat kauniyah. Bagaimana kejadian-kejadian di alam semesta. Telur, tahu telur ya Pak ya? Telur itu kuning sama putih doang itu. Ya kita ajarin baca juga kagak bisa dia. Kita ajarin gerak juga nggak bisa. Tapi kuning dan putih itu dalam jangka waktu tertentu ini bisa berubah. Ada bulunya bisa gerak. Ibunya mah kagak ngapa-ngapain itu. Ibunya si ayam, ibunya yang punya telur nih, ya mau ayam mau burung gak ngapa-ngapain, ya pokoknya dia ngeremin aja sama dia, nggak diapa-apain, nggak ditempelin bulu, nggak tempelin mata, nggak. Tahu-tahu itu kuning sama putih bisa jadi begitu. Itu kalau bukan Allah siapa? Ini kan hal-hal yang menakjubkan, yang merupakan ayat-ayat kauniyah, cukup untuk kita untuk merasakan keagungan Allah. Dan banyak lagi hal-hal yang sifatnya perlu perenungan. Jika kita merenungkan ini, Allah yang mampu melakukan, Allah yang mampu menciptakan segala sesuatu, menciptakan makhluknya dari tiada kemudian menjadi ada, demikian menakjubkan. Bahkan yang lebih besar dari itu semua, menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi ini Allah ciptakan. Bumi yang terhampar, yang kalau kita injek itu enak-enak aja.
Padahal saudara, di bawah bumi itu air semua. Air semuanya. Kalau nggak air ya ada satu ruang yang sifatnya itu kosong. Tapi itu buat kita sholat, buat kita jalan enak, dan buat bangun aja kuat. Buat bangun rumah, bangun gedung-gedungan itu kuat. Padahal isinya dalamnya semua air. Ini sengaja Allah hamparkan, Allah buat kuat, dan kita itu bisa tinggal di atas permukaan bumi ini. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah, penciptaan bumi. Demikian juga penciptaan langit. Langit yang nggak ada tiangnya, yang nggak ada penyangganya, tapi berdiri tegak dan kekal. Kalau kita lihat nggak bakal ketemu itu kita, nggak bakal ketemu mana tiangnya, mana penyangga langit, tapi nggak runtuh. Penciptaan yang demikian besar, langit dan bumi, ini Allah lakukan. Allah melakukan penciptaan langit dan bumi, menciptakan manusia yang asalnya tidak ada, yang asalnya bukan apa-apa kemudian menjadi apa-apa. Allah menciptakan atau memadukan antara unsur-unsur yang bertentangan seperti air dan api dalam kayu misalnya. Apakah yang seperti ini nggak mampu membangkitkan orang-orang, membangkitkan manusia di hari kiamat? Apakah yang sedemikian hebatnya ini nggak mampu nanti membangkitkan manusia? Maka jawabannya bala, jawabannya tentu Allah mampu. Gampil kalau kata Abu Jamah yang begitu. Gampil, yang asalnya nggak ada aja Allah bisa, apalagi yang asalnya udah ada, sangat mudah untuk Allah. Tentu Allah mampu untuk melaksanakan kebangkitan. Jangan kira bahwa kita habis mati nanti nggak ada apa-apa. Pasti Allah bangkitkan dan Allah mintai pertanggungjawaban. Umur berapa? 70. Buat apa? Ngaji terus saya maksud. Emang di mana? Kampung Dukuh saya mah ngaji terus orangnya kalau kampung Dukuh. Amin nggak Pak? Umur dikasih rezeki buat apa? Rezeki saya buat sodako. Ya kalau nggak ada yang disodako saya sumbangin ke masjid. Semuanya dimintai pertanggungjawaban. Akan Allah mintai pertanggungjawaban di hari yang disebut dengan Yaumul Ba'ats. Allah mampu untuk melaksanakan itu, untuk melakukan satu hari yang disebut dengan hari kebangkitan. Yang terkumpul, jangankan jasad yang memang tetap menyatu di situ di kuburnya, yang sudah tercerai-berai, yang udah mati dimakan ikan misalnya, dimakan ikan paus, dibawa lagi yang kecil-kecil terus dimakan sama ikan-ikan yang lebih kecil, ini bisa Allah bangkitkan lagi dan bisa Allah satukan lagi. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang sifatnya sulit, gampang sekali, sangat mudah untuk Allah. Bala wa huwal khallaqul alim. Tentu Allah mampu melaksanakan yang namanya kebangkitan atau yaumul ba'ats. Allah adalah zat yang banyak khallaq, yang banyak penciptaannya atau banyak kreasinya, banyak karyanya. Kata khallaq di sini sigat mubalaghah. Kalau khaliq biasa aja, kalau khaliq pencipta. Tapi kalau khallaq ini berarti sudah maha pencipta dan banyak karyanya udah khallaq. Kalau ghafir pengampun biasa. Tapi kalau ghaffar ini sudah banyak ampunannya. Namanya sigat mubalaghah. Kalau talib biasa pencari ilmu. Tapi kalau tulab ini banyak itu beda bentuk tapi bentuknya untuk jamak. Seperti ghafir, ghaffar, khaliq, khallaq, ini sigat mubalaghah untuk menyatakan bahwa Allah itu banyak karya atau banyak penciptaannya, banyak yang sudah Allah ciptakan, dan Allah Al-Alim, Allah Maha mengetahui terhadap segala makhluknya, mengetahui apa yang Dia ciptakan. Pasti Allah mampu untuk menciptakan dan membangkitkan. Yang mampu menciptakan pasti akan mampu membangkitkan. Allah yang maha mengetahui segala sesuatu, mengetahui makhluk-makhluknya. Al-Alim ini mengetahui segala seluk-beluk dan detail makhluknya. Ilmunya Allah, saudara, ilmunya Allah itu mencakup hal-hal yang sifatnya ijmal atau global, maupun hal-hal yang sifatnya itu tafsil, yang perinci. Yang global Allah tahu, yang terperinci juga Allah tahu.
Kadang-kadang ada yang dalam catatan malaikat itu malaikat nggak tahu, tapi Allah tahu. Ada yang dalam catatan atau dalam pengetahuan malaikat itu manusia nggak pada tahu, tapi naik sedikit malaikat tahu. Tapi kalau naik sedikit sebenarnya malaikat nggak tahu. Ada yang tetap hanya Allah yang tahu saja. Al-Alim ini artinya benar-benar mengetahui, pengetahuannya mencakup sesuatu, mencakup segala sesuatu, baik ijmal, global maupun secara tafsir, secara rinci. Yang sifatnya gaib yang tidak diketahui oleh para makhluk, yaitu gaibnya adalah untuk makhluk itu. Tapi untuk Allah tidak ada yang gaib. Untuk Allah semuanya itu terang, nyata, semuanya itu syahadah, atau semuanya itu menjadi sesuatu yang tidak ada kesamaran bagi Allah, dan Allah mengetahui. Beda sama kita, Pak. Kalau kita bikin misalnya nih ya, kita bikin, orang laki mau bikin apa ya? Bikin baju dan misalnya, mana Om bikin baju misalnya. Orang bikin baju itu tahu secara global ya, misalnya tahu secara global. Secara detail ya, misalnya tahu secara detail. Tapi kalau ditanya dan ditelusuri lagi, jika ditelusuri lagi, ini bahannya namanya apa? Namanya katun. Katun belinya di mana? Beli Tanah Abang saya belanja. Ini katun mana nih? Katun Singapura misalnya. Ini siapa yang bikin, pabrik mana? Nah, sampai situ udah mulai bingung tuh, pabrik mana ya? Yang bikin kira-kira mesin apa orang ini? Dan kalau orang itu yang mana? Namanya siapa? Kalau emang dia dari Singapura, karyawan mana itu dia? Siapa yang megang itu? Itu kan secara detail. Detailnya nggak tahu kita. Padahal kita yang bikin pakaian itu. Tapi Allah tahu. Allah Al-Khallaqul Alim. Allah yang banyak karyanya, banyak hasil karya atau hasil penciptaannya, dan juga Allah mengetahui detailnya, sangat detail, mengetahui secara detail. Kalau kita melakukan sesuatu, kita melakukan pekerjaan misalnya, ada di antara pekerjaan-pekerjaan kita yang kita tahu, kita bisa masak atau sendokin nasi, kemudian kita tahu ini tempe dari mana asalnya. Nanti udah kita kunyah, masuk ke dalam perut, kita udah nggak tahu kerjanya gimana ini, gimana misahin antara kedelai sama nasi, gimana misahin antara kecap sama sambal. Itu yang misahin semua udah bukan kita, dan Allah tahu itu. Allah tahu semuanya, yang sifatnya detail maupun yang sifatnya ijmal atau global. Al-Alim, Allah mengetahui semuanya. Dengan demikian, apa yang Allah ciptakan, seluruh yang Allah ciptakan ini ada dalam pengetahuan Allah. Tidak ada satupun yang luput dan tidak ada satupun yang sama. Malaikat boleh nggak tahu. Malaikat kadang-kadang luput dan samar bagi malaikat, tapi bagi Allah nggak ada yang sama. Ada beberapa catatan malaikat yang ternyata catatan malaikat nih, dalam catatan malaikat ini orang ini sebenarnya harusnya udah mati, tapi ternyata belum mati. Malaikat nggak tahu kenapa, karena dia melakukan sedekah, karena dia di hari terakhir catatannya malaikat ternyata dia sedekah. Ada seorang fakir, kemudian orang fakir ini mendoakan barokah ya, mudah-mudahan dipanjangin umurnya. Ternyata Allah panjangin umurnya sejumlah sedekahnya 20 dirham. 1 dirham Allah balas 1 tahun, berarti tambah umur 20 tahun. Untuk malaikat masih gaib, masih samar, catatannya masih mungkin salah. Tapi untuk Allah tidak ada yang gaib atau tidak ada yang samar. Allah Al-Alim, mengetahui segala sesuatu. Ini ilmunya Allah. Oleh karenanya ilmunya Allah ini meliputi segala sesuatu yang maujud, sesuatu yang ada, itu meliputi segala sesuatu yang ada, dan sifatnya tafsir maupun sifatnya ijmali. Beda dengan ilmunya makhluk. Kalau ilmunya makhluk mungkin hanya mengetahui secara ijmal atau secara global saja, dan kadang-kala salah, seringkali salah mengetahui makhluk. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu, perintahnya Allah
Sya'nuhu maksudnya perkaranya Allah hanyalah idza arada syai'an. Hanyalah perkaranya Allah idza arada syai'an ketika menghendaki sesuatu. Khalaqa syai'an maksudnya khalqa syai'in maksudnya mencipta sesuatu. Ayyaqula lahu kun fayakun. Ayyaqula itu Allah berkata lahu kepada syai' kepada sesuatu kun adalah jadilah. Hanya mengucapkan lafaz kun, hanya dengan lafaz kun fayakunu maka jadilah syai', jadilah sesuatu yang Allah kehendaki. Ai fahuwa yakunu maksudnya sesuatu yang Allah kehendaki, yakunu itu terjadi, yakunu itu tercipta. Wa fi qira'atin bin nasbi atfan ala ma yaqul. Dan dalam satu qiraah dibaca kun fayakuna, dibaca kun fayakuna, ini menjadi ataf dengan yaqul. Amar atau urusannya Allah. Ada yang disebut dengan alam khalq, alam penciptaan. Ada yang disebut dengan alam amar. Ada yang disebut dengan alam khalq, alam khalq atau alam penciptaan. Ada yang disebut dengan alam amar. Amar ini sesuatu yang sifatnya tidak terbebas, jadi tidak terkekang ruang dan waktu. Sedangkan khalq, alamul khalq itu tidak bisa lepas dari ruang dan waktu. Itu pasti ada. Allah dalam amarnya innama amruhu idza arada syai'an. Dalam alam amar atau dalam satu wilayah yang disebut dengan amar, wilayah yang disebut dengan perkaranya Allah atau urusannya Allah, itu tidak ada proses, dan hanya Allah ucapkan dua huruf yang namanya kun gitu aja, tanpa proses sudah. Kalau sudah Allah bilang jadi ya sudah. Tapi kalau sudah turun ke alamul khalq, kalau sudah turun kepada alam penciptaan, maka sudah ada yang namanya proses. Yang namanya proses ini pasti ada waktunya, ada durasinya. Beda dengan amar. Dalam alam amar atau dalam pengetahuan Allah, maka tidak ada proses. Dengan demikian Allah tahu, dan pengetahuan Allah itu tidak ada batas sekarang, kemarin, besok nggak ada. Sekarang, kemarin, besok itu nggak ada. Tapi kalau sudah turun ke alam khalq, kalau sudah turun ke alam penciptaan, maka sudah mulai ada proses. Maka ada dulu, sekarang, dan nanti. Ini yang namanya proses. Jamaah rahimakumullah, kata-kata kun ini kadang-kadang sebagian ulama menafsirkan kata-kata kun. Kita lihat di sini, kata kun ini tidak ada pemisah antara kaf dengan nun, antara kaf dengan nun sambung, tidak ada pemisah apapun. Beda dengan kana yang fi'il madinya dan dengan yakunu yang fi'il mudhari'nya. Kana yakunu kaunan, fi'il amarnya kun. Kalau kita lihat tasrifnya, itu semuanya pasti ada pemisah antara kaf dengan nun. Kana yakunu kaunan kainun, antara kaf dengan nun dipisah lagi. Kemudian makunun itu dipisah juga. Semuanya terpisah. Tapi begitu kun dalam fi'il amarnya yang disebut dengan alam amar, udah tidak ada pemisah. Artinya tidak ada pemisah, itu udah jadi satu dan tidak ada batas waktu di situ. Kalau Allah sebutkan kun, berarti tidak ada yang sulit. Artinya nggak pakai proses pun jadi. Cuma nanti perwujudannya dalam alamul khalq, perwujudannya dalam alam penciptaan, turun ke bawah, itu harus proses. Tidak bisa tidak. Ini penjelasan para ulama menjelaskan bedanya kun dengan yakunu. Kalau kun itu tidak terpisah, nyatu antara kaf dan nun. Tapi kalau yakunu dan bentuk-bentuk yang lain itu pasti ada pemisahnya. Itu menandakan bahwa ada proses. Bertemunya kaf dan nun itu ada proses, ada jeda. Sedangkan kun tidak langsung jadi satu.
Innama amruhu idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah kehendaki maka Allah hanya mengucapkan kun. Allah hanya menyebutkan lafaz yang satu dan tidak terpisah, tidak ada proses, fayakun, maka jadi dan jadilah dengan proses. Tetap yakunu, tetap memerlukan proses karena sudah turun ke alam khalq. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhana alladzi biyadihi malakut. Fasubhanalladzi biyadihi, dan maha suci zat, biyadihi malakutu kulli syai'in, yang di tangannya, yang dalam kekuasaannya itu ada kerajaan segala sesuatu, malakut segala sesuatu. Malakut itu adalah malakun zidat al-wawu wa ta'u lil mubalaghah. Asalnya adalah malak, kerajaan, yang kemudian ditambah wawu dan ta, jadinya malakut. Ayil qudrah, maksudnya kekuatan, ala kulli syai'in, kekuatan untuk segala sesuatu, atas segala sesuatu. Wa ilaihi, dan hanya kepada Allah saja, turja'una, kalian dikembalikan. Maksudnya turadduna fil akhirah, kalian semua dikembalikan ke akhirat, dikembalikan di akhirat nanti. Setelah Allah tegaskan di sini bahwa yang mampu menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia dari tiada menjadi ada, kemudian menciptakan yang terlihat seperti bertentangan api dan air tapi bisa dipadukan, menciptakan langit dan bumi yang lebih besar lagi. Setelah menyebutkan ini semua, maka Allah mensucikan. Fasubhanalladzi, Allah tanzih atau mensucikan zatnya. Segala sesuatu, malakut atau kerajaannya, keteraturannya itu ada. Dalam segala sesuatu itu pasti ada keteraturan. Nah, keteraturannya ini semuanya Allah yang menguasai. Contoh begini, Pak. Setiap sesuatu itu pasti ada malakut atau ada keteraturan. Diartikan kerajaan. Kerajaan di sini maksudnya adalah simbol sebuah tatanan, simbol sebuah keteraturan. Pada semut saja, hewan semut itu ada yang namanya keteraturan atau tatanan kehidupannya masing-masing. Tatanan kehidupan semut dengan habitatnya, dengan kebiasaan-kebiasaannya, dan juga dengan makanan-makanannya, itu adalah bentuk tatanan yang kadang-kadang disebut sebagai malakut. Itu semut yang kelihatan, yang kecil. Yang besar-besar kayak kita manusia juga ada. Tatanan penciptaannya itu juga ada. Keteraturan ini mencakup makhluk-makhluk yang berakal seperti manusia dan yang tidak berakal seperti semut. Dan juga mencakup makhluk yang hidup maupun benda-benda mati. Benda mati, batu cincin misalnya. Batu cincin itu meskipun kelihatannya nggak hidup, tapi itu ada keteraturan dan ada tatanannya, penyusun-penyusunnya. Ada penyusun-penyusunnya. Zamrud itu kalau ini kata orang yang kata orang yang demen batu, itu kalau waktu maghrib kita lihat, kita perhatiin, itu bawahnya itu ada yang gerak, jadi semacam permadani, semacam karpet di situ. Ini bentuk tatanan kecil saja benda mati seperti batu cincin dan lain sebagainya. Semua penciptaan Allah ini ada malakut atau ada keteraturannya. Nggak sembarangan Allah menciptakan sesuatu, meskipun itu kecil. Semut, manusia, batu cincin, itu yang kelihatan. Belum yang nggak kelihatan malakutnya jin, maksudnya keteraturan yang ada di alam jin. Belum yang kelihatan lagi malakut yang ada di alam-alam bawah tanah misalnya, keteraturan yang ada di alam bawah tanah. Itu baru bumi doang, saudara. Belum yang di langit. Yang di langit bagaimana Allah menyusun keteraturan, menyusun penyangga-penyangganya dan juga penjaga-penjaganya. Ini Allah tetapkan. Ini semua adalah tatanan-tatanan atau keteraturan-keteraturan yang ada di alam semesta. Atas dasar keteraturan-keteraturan ini,
meskipun Allah itu menguasai dan mengatur semua bentuk tatanan segala sesuatu, tetap Allah subhanalladzi fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Allah tetap maha suci. Artinya tidak bisa dikatakan bahwa Allah itu ada di alam semesta, nggak bisa. Tetap Allah itu maha suci. Allah tanzih maha suci. Allah itu tanzih maha suci, meskipun Allah itu bisa mengatur dan juga mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Segala sesuatu yang ada di alam semesta itu pasti ada athar atau ada perbuatan Allah. Namun demikian tetap harus fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Harus kita sucikan bahwa Allah maha suci, meskipun berbuat, meskipun berkarya, melakukan segala sesuatu, tetap Allah harus disucikan. Jamaah rahimakumullah, ini perlu untuk menafikan atau untuk mengkonter sebagian isme atau sebagian sekte pemahaman-pemahaman yang mengatakan bahwa Allah menyatu dengan alam semesta atau Tuhan menyatu dengan alam semesta. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa Tuhan itu menyatu dengan alam semesta dan alam semesta itu Tuhan, nggak bisa. Walaupun tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam alam semesta itu pasti ada karya-karya Tuhan, ada jejak-jejak perbuatan Tuhan. Hujan yang tadi siang gede banget, kemudian bencana-bencana, atau bahkan duduknya kita di sini, ini pasti ada campur tangan perbuatan Allah. Tapi nggak bisa kita katakan bahwa di sini Allah lagi pada ngaji, nggak boleh. Maka harus ditegaskan subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Ini sempat terjadi di beberapa pemahaman dalam sejarah, seperti manunggaling kawula Gusti. Aduh, apa itu manunggaling kawula Gusti? Manunggaling kawula Gusti itu Sesiti Jenar yang mengatakan bahwa Tuhan ini ya ada di alam semesta, atau pernah mengatakan bahwa ya Tuhan menyatu dengan hambanya, yaitu Tuhan menyatu dengan makhluknya. Ya Tuhan ada dalam makhluknya. Tetap harus ditegaskan subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Walaupun Allah terlihat jejaknya di alam semesta, tetap harus kita sucikan bahwa Allah tidak menyatu. Itu Sesiti Jenar. Ada dalam khazanah sebelum Sesiti Jenar, bahkan ada yang disebut, ada ulama yang terkenal dengan nama Al-Hallaj misalnya. Al-Hallaj ini juga menemukan atau terkenal dengan doktrin hulul. Hulul itu menyatunya hamba dengan Tuhan, Tuhan dengan hamba, al-hulul. Ada juga wahdatul wujud. Wahdatul wujud ya kesatuan wujud antara Tuhan dengan hamba-hambanya. Meskipun ya seolah-olah ya memang Allah nggak terpisah. Dimanapun ada kita pasti ada. Dimanapun ada makhluknya itu Allah pasti ada. Tapi nggak bisa dikatakan juga bahwa Allah nyatu dengan makhluknya. Ini menegaskan subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Jadi harus ada tanzih atau harus ada penyucian bahwasannya Allah tidak menyatu dengan makhluk. Walaupun Allah sangat dekat dengan makhluk, tapi Allah tidak menyatu dengan makhluk. Makhluk ya makhluk, Allah ya Allah. Makhluk ya makhluk, Tuhan ya Tuhan, tidak akan bisa menyatu. Wa ilaihi turja'un. Ini maksudnya hanya kepada Allah saja kita ini nanti dikembalikan di akhirat. Kita dikembalikan kepada Allah dan dimintai pertanggungjawaban atas amalan-amalan yang kita perbuat di dunia ini. Surah Yasin dari awal kemudian bagian tengah bagian akhir itu kandungannya ada 3 paling tidak. Yang pertama tentang wahdaniyah atau tentang keesaan Allah. Yang kedua yaitu tentang yaumul ba'ats atau tentang kebangkitan. Dan yang ketiga tentang risalah, tentang kenabian. Jadi 3 ini kandungan Yasin secara umum ada 3, yaitu keesaan Allah, kemudian kerasulan
Nabi Muhammad SAW, yang ketiga kebangkitan. Kandungan Yasin yang ketiga. Itu semua tentang iman, saudara. Iman kepada Allah bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua, iman kepada Rasul, mengakui dan mengimani bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Dan ketiga, mengakui dan meyakini, mengimani adanya hari kebangkitan. Tiga ini urusan iman, iman kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada bangkitan. Yang namanya iman kira-kira adanya di tangan, di badan, apa di hati, Pak? Pak, iman itu di mana nih? Adanya di hati. Itu sebabnya kenapa Yasin disebut dengan qalbul Quran. Kenapa Yasin disebut sebagai hatinya Al-Quran atau jantungnya Al-Quran? Karena kandungan Yasin itu semua adalah tentang keimanan. Dan keimanan adanya dalam hati. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul yaitu Nabi Muhammad, dan iman kepada kebangkitan, itu semua urusan hati. Itu sebabnya Yasin disebut dengan hatinya Al-Quran atau qalbul Quran. Dengan demikian, kita yang baca Yasin, baik kita kirimkan untuk orang yang sudah meninggal atau kita bacakan untuk orang yang muhtador, itu orang yang sedang sekarat, maka saat kita baca Yasin itu seyogianya hati kita fokuskan hanya Allah saja, jangan ada yang lain selain Allah. Karena kita kosongkan, karena ini adalah bentuk keimanan kita, dan kita harus benar-benar menjaga hati kita dari selain Allah ketika kita membaca ini. Untuk orang yang sudah meninggal atau untuk orang yang sekarat misalnya, atau untuk hajat-hajat tertentu, tetap saat membaca seyogianya hati kita ini hanya kepada Allah saja. Karena memang hatinya Al-Quran, maka harus dijaga juga hatinya kita supaya benar-benar menghadap hanya kepada Allah, bukan menghadap kepada hajat kita, bukan menghadap kepada kepengenan kita, bukan menghadap kepada yang nyuruh kita baca Yasin, bukan. Tapi begitu baca mulai dari Yasin wal Qur'anil Hakim sampai wa ilaihi turja'un, ini seyogianya hati kita hanya menghadap kepada Allah saja. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.